Kemudian wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, la hasada, tidak boleh orang itu berhasud. Kita kagak boleh iri. La hasada, nggak boleh iri. Illa, kecuali, artinya gini, iri kagak boleh, tapi ada iri yang boleh. Ya, illa fisnani, kecuali dua hal ini ibu kalau mau iri boleh. Pertama, rajulun, ada seorang atahullah, yang diberikan oleh Allah malan, harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, kemudian hartanya dia manfaatkan untuk sesuatu yang benar, itu boleh iri bu. Ya bu, jadi bu kalau kita mau iri, pertama iri kepada orang yang dapetin harta, kemudian hartanya digunakan untuk sesuatu yang benar, itu boleh iri. Ya Allah, tuh orang enak ya, dia dapat duit, dia dapat harta, dia punya, selalu dia gunakan untuk sesuatu yang baik. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Hajjah Lailah. Ya, kita punya harta, kita manfaatin untuk sesuatu yang baik. Sebab kenapa? Nanti di sini Nabi mengatakan, ya kata Nabi, hartamu itu sebetulnya yang mana sih? Ya, apakah apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada di genggaman kita, apa yang ada di kantong kita adalah harta kita? Belum tentu. Kata Nabi adalah harta kita maluhu, harta kita itu adalah ma qaddama, apa yang kemarin udah kita manfaatin. Sedangkan ma akhara, apa yang ke depan, itu cuma jadi warisan. Bu, harta kita ini adalah apa yang udah kita pakai, itu harta kita. Tapi yang hari ini kita simpan, seandainya umur sampai, udah jadi hak waris. Ya, nah makanya kata baginda Nabi, ya seorang yang mendapatkan harta, kemudian hartanya dimanfaatin untuk sesuatu yang baik, itu iri boleh bu. Kalau kita kan irinya nggak pukul lagu. Iya, orang pakai baju begini iri, walau dia baju enak banget, cakep. Dia memang potongannya pas. Iya, orang kalau potongan pas kayak baju gimana aja cakep. Iya. Lah kan kita kalau ke pasar nyedengin mulu. Yang ini aja, waduh, gak pantas. Yang ini kali, wah gak cakep. Yang ini kali kurang keren, emang potongan kagak pas. Bu, kalau potongan nggak pas kayak baju gimana aja udah nggak pantas sudah. Iya, pakai baju kelonggaran dibilang kerebongan. Lo kayak kerebongan, baju kurung nih kerebongan. Tuh, pakai baju kesempitan dikira lepet. Ini lepet pe buras, gitu. Iya, iya. Tapi kalau orang yang pas, gimana aja enak. Coba dah bu, kita lihat tuh di TV orang, deh elah, baju disangkutin aja masih cakep. Iya, iya emang dasar orangnya juga kan gitu. Elah, baju cuma disangkutin doang begini, cakep. Lo ilah kita udah pakein apaan aja nggak cakep nih. Udah pakai jilbab, dikasih kembang gede banget, nggak cakep. Iya, dikasih kembang bu, kembang matahari kan gede. Gue ilah goyah gue gitu. Iya. Masya Allah, adek kau sini kembang, sini kembang, sini kembang. Iya, hampir tasnya tuh semua tempelan yang bekas dia kundangan ditaruh di tas. Iya, ada bacaan si Ano sama si Ano, si Ano sama si Ano. Kita templokin tuh di tas kita, tang teng 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 teng. Ya, nah makanya kadang-kadang kita ini irinya nggak pukul lagu, yang enak iri kan pas. Irinya tadi tuh. Orang punya harta, dia manfaatkan hartanya untuk sesuatu yang baik, kan gitu ya. Nah, yang kedua yang boleh iri apaan? Rajulun, seseorang yang atahullah, yang diberikan oleh Allah hikmatan. Ya kalau dibahasakan ilmu. Jadi gini bu, ada orang punya ilmu belum tentu dapat hikmah. Tapi orang yang hikmah
pasti punya ilmu. Kecuali bininya hikmah, pasti didapat dah. Iya, bini sampai hikmah, itu dapat dah semuanya. Jadi dibahasakan atahullah rajulun atahullah, seorang yang diberikan oleh Allah hikmatan. Jadi kalau di bahasa Quran itu Bu, itu bahasanya luar biasa. Di Quran itu ada namanya istri disebut dengan zaujah atau zaujun. Terkadang di dalam Al-Quran disebut istri itu disebut imro'atun. Itu beda Bu. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan istri itu dengan bahasa zaujun, itu istri yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Tetapi kalau disebut dengan bahasa imro'atun, bisa jadi tuh istri tidak taat kepada Allah, juga tidak taat kepada suaminya. Contohnya di dalam surah, kalau kita bilang tabbat al-lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, kan di situ ada wamro'atuhu, nah, istrinya Abu Lahab. Tapi kalau di ayat lain tuh kenapa kok dibahasakan dengan zauj, tapi di sini dibahasakan dengan imro'ah? Karena istrinya itu tidak taat kepada Allah dan juga tidak taat kepada suaminya. Tuh bahasa. Makanya Nabi mengatakan kita boleh iri kepada siapa? Orang yang diberikan oleh Allah hikmah. Artinya apa? Dia punya ilmu dan ilmunya itu bisa membawa dia. Nah, itu namanya diberikan hikmah. Ya, kadang-kadang kan orang ada ilmunya, tapi ilmunya itu tidak memberikan hikmah. Ya, jadi gini Bu, ilmu itu luar biasa. Kalau kita gali semakin dalam, dia semakin indah terasa. Ya, kalau kita ngajinya stuck doang, ya cuman itu aja. Nah, makanya dibahasakan dengan bahasa hikmah. Kalau ada orang yang diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan, kan ada orang begini Bu, ilmunya ada, pinter, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ada orang nggak bisa ngapa-ngapain, tapi wailah kayak orang punya ilmu, gitu. Iya, walau gerabat grebot, walau sorban ada di atas, ada di sini semua. Iya, hampir di pinggang dipakein sorban juga kakinya. Oh, iya. Ya, nah. Kalau yang semacam itu boleh kita iri. Nah, ketika ada rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha, dan dia juga memutuskan segala sesuatu dengan ilmu. Kemudian juga setelah dia memutuskan dengan ilmu, wa yu'allimuha, dia ngajarin orang dengan ilmunya. Karena ada orang memutuskan sesuatu itu bukan karena ilmu. Ya. Jadi kadang-kadang begini, udah di masyarakat tempat masyarakat bertanya sama dia sendiri nggak mau memperdalam ilmu, sebab yang namanya di masyarakat ini kan problematika permasalahan Bu, masalah itu banyak banget. Iya, berbagai macam masalah dah. Kalau kita memutuskannya tanpa ilmu tuh namanya nanti jadi dhallun mudhillun, sesat menyesatkan. Ya, lah kadang-kadang kan banyak ketika ditanya saat ini kan orang udah berpisah 2 tahun, kemudian dia balik lagi, itu kira-kira nikah ulang apa kagak, apa kumpul aja begitu. Tuh, udah kumpul aja kan udah ada surat nikahnya. Nah, kok surat nikahnya? Bukan soal surat nikahnya, perpisahannya itu. Lah kan kadang-kadang banyak masalah begini Bu. Bagaimana nih hukumnya ketika seorang istri ditinggalkan suaminya selama 1 tahun? Apakah ini termasuk hukumnya cerai atau tidak? Ayo Bu, seorang bini ditinggal sama lakinya, nggak kayak ngomong, tinggal aja. Ini kira-kira statusnya dicerai atau kagak? Nih? Udah jangan pakai kali. Iya. Nah, kalau semacam itu ketika suami meninggalkan, kan kalau di dalam undang-undang sekarang kan ada ta'liqut thalaq. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun lamanya. Nah gitu. 2 tahun berturut-turut malah sekarang. Kalau nggak berturut-turut enggak. Tapi ada 2 konsep di situ. Istri tidak ridho, mengadukan halnya ke pengadilan agama. Dia nggak ridho, tapi nggak ngaduin, nggak jatuh talaknya.
Tuh, itu kalau dalam bahasa hukum, Bu. Kan ada di taklikut tolak. Nah, pakainya gimana nih? Kan ditinggalin setahun, di situ 2 tahun. Jangan pakai yang 2 tahun, pakainya yang 6 bulan. Apabila seorang suami tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 6 bulan, istri tidak ridho, mengadukan halnya, jatuh talaknya. Gitu. Kalau sekarang kan tinggal mengadukan ke pengadilan. Ini gimana ditinggalin nih selama setahun, ditinggalin dah, nggak ada omongan. Kemarin sih katanya dia mau jalan kerja, dia nggak nongol-nongol, HP kagak, ini kagak gitu. Nah ini dia ada yang demen lagi, kan ribet dah. Ini gimana putusannya? Tetap dia masih berstatus, ya istrinya sih yang ninggalin tuh suaminya. Ya kagak boleh nikah. Habisan gimana Ustaz? Udah ada yang demen. Gini aja carinya yang gampang. Ya datengin tuh babaknya, mertuanya yang laki datengin. Mbak, anaknya kemana sih Mbak? Udah setahun nih kagak ditinggal. Lah kan kalau setahun kan Mbak bisa karatan. Nah motor aja setahun kagak jalan kagak ini Mbak. Iya, takutnya ntar pas dijalanin dredeg. Iya kagak enak kan kalau motor jalanin dredeg kagak enak Bu. Iya paling kita bisa keliengan pusing gitu. Nah tanya dah katanya babanya gini dah. Same baba juga kagak ada, nggak ketemu nih, siapa sih yang mau dihubungin? Udah dah baba yang bikin. Nah gitu, bisa begitu carinya. Ya. Nah ini namanya menghukumi dengan adanya ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu udah lu kawin aja, biarin emang laki lu begitu. Bagus dia pergi sono. Nah lu kan bisa, nah nggak boleh. Secara hukum dia masih terkait. Apalagi secara hukum negara, karena belum diadukan di pengadilan agama, itu bisa dilaporkan ke polisi, gitu ya. Nah ini namanya orang yang punya ilmu kemudian dia memutuskan hukum dengan ilmunya. Nah kemudian juga wa yu'allimuha, orang yang punya ilmu kemudian dia ngajarin ilmunya biar ada hikmahnya. Nih Bu, carinya ilmu ada hikmahnya gimana? Contoh, kenapa anggota wudhu tuh 4? Dulu pernah saya cerita. Kenapa anggota wudhu 4? Fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Ya, anggota wudhu 4. Pertama, fagsilu wujuhakum, basuh muka. Makanya kalau di dalam fikih itu, bagaimanakah aurat perempuan di saat sholat terkait dengan muka? Kalau dianggap yang namanya muka, nah sekarang saya tanya ibu dulu dah, Bu, kalau yang namanya muka batasannya mana? Jangan mentur ini mana? Iya, ini nah saya kan nggak tahu. Iya. Nah dari sini sampai sini apa sampai sini? Bedagu. Nah kalau seandainya di dalam fikih dikatakan ketika ibu sholat yang wajib ditampakkan muka dan telapak tangan. Kalau ibu bilang mukanya sampai sini kan? Nah sekarang ibu pakai mukena sampai sini apa sampai sini? Ya, ibu pakai mukena sampai leher. Nah gitu. Nah kayak saya tanya, kira-kira muka menurut ibu sampai mana? Kan sampai dagu. Nah di dalam sholat yang boleh ditampakkan adalah muka dan telapak tangan. Ibu pakai mukena sampai sini apa sampai sini? Nah, makanya kan di dalam pikirnya begini, yang boleh ditampakkan muka. Nah, makanya saya tanya, ibu kan tahu muka batasannya mana? Sini sampai dagu. Nah, kalau ini sampai dagu, ibu pakai mukena. Ya kan yang boleh dilihat leher apa muka? Oh, nah kan dah. Iya kan ada yang pakai begini. Rata-rata kan ada yang begini nih. Kayak ibu udah pakai pakai jilbab kan segini. Kalau ditanya muka, ini muka bukan? Nah kalau ini bukan muka boleh kelihatan nggak? Ibu pakai mukena kelihatan nggak? Nah kok gimana nih cerita? Nah ini yang saya bingung. Dia tahu batasannya tapi dia nah itu kan ini cerita dulu Bu, secara hukum fikihnya boleh gitu. Makanya
bagaimana mensiasatinya? Maka ketika berwudu itu, jadi ibu basuh itu tidak hanya sampai ke sini, tetapi sampai ini, gitu, ya. Ya saya juga tahu muka sampai sini, tapi kenapa ibu pakai mau kena begini, lehernya kelihatan? Secara hukum kan berarti auratnya terlihat, begitu Bu. Ah, ini namanya orang yang mengajarkan ada hikmahnya. Kenapa kok wudhu pertama muka? Sebab yang namanya manusia atau apapun ya, itu pasti orang mau lihat mukanya dulu. Ayo ibu saya kenalin Bu, ada orang laki ganteng banget. Ganteng iya, tuh liatin belakangnya. Ibu mau liatin belakang apa liatin depannya? Depannya dulu, muka dah. Pokoknya kalau gue udah lihat muka, resep kagak resep urusan belakangan dah. Makanya wudhu pertama kali muka. Kemudian wamsahu fagsilu wujuhakum wa aidiakum, baru kedua tangan. Artinya apa? Ibu udah lihat nih mukanya udah lihat, tapi tangannya kagak ada, mau nggak? Iya, no ada orang ngapain? Wah kalau mukanya ganteng, alisnya tebal, hidungnya mancung, cuman nggak ada tangannya. Bahasanya, bahasa filosofi tangan itu apaan? Kagak ada kerjaannya. Iya, ya orang kan pada ogah juga, cuma menang jogrogan doang. Iya jogrogan doang, jogrog aja kayak patung gitu. Iya. Nah, makanya kan ketika kita sudah ngelihat muka, pengen ngelihat tangannya. Tangan dalam artian kata, orang kalau sudah mukanya kita lihat baik, maka kita juga lihat bagaimana tangannya. Artinya mau nggak dia berusaha dengan tangannya. Nah kemudian setelah itu membasuh kepala. Ketika ada orang mukanya udah cakep dah, kita lihat ganteng, rajin, cuman nih otaknya setengah kurang. Iya. Iya ya Allah, tuh orang ganteng banget, rajin dah, orang udah bersih dinyapu. Iya, kenapa? Karena otaknya. Nah, makanya wudhu anggota yang wajib itu yang pertama muka, tangan dan biar katanya nih wajahnya ganteng, orangnya rajin. Kalau otaknya kurang, atau sekarang bahasa kerennya namanya oon gitu, orang ogah dah. Iya. Tapi kalau misalnya ini ada orang mukanya pas, tangannya masya Allah rajin, otaknya pinter, butuh yang keempat, kaki. Iya lah, orang ya performanya bagus, cuman nggak kemana-mana, jogrok aja di rumah, orang nggak kenalin. Nah makanya butuh yang keempat, itu namanya kaki. Nah ini yang namanya orang mengajarkan ilmu dengan hikmah. Tidak hanya berbicara konteks wudhu dengan anggota yang empat, apa dibalik empat makna anggota wudhu yang disebutkan oleh Allah. Gitu Bu, itu namanya hikmah. Iya, nggak boleh. Kenapa kagak boleh? Orang sekarang kan menanya mulu. Iya. Kenapa ini kagak boleh Ustaz? Oh ini begini-begini, nggak bisa. Nah sekarang kan udah zaman modern, kayak sekarang nih orang ribut, misalnya daging babi secara hukum emang udah Allah katakan haram, kagak boleh. Sekarang Ustaz udah di zaman katanya mengandung cacing pita, kalau kita naikin 1000 derajat cacing pitanya mati. Bener, cacing pitanya mati, dagingnya angus, siapa yang mau makan? Siapa yang mau makan daging angus kan gitu. Tuh Allah kasih. Artinya sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti punya manfaat besar buat manusia. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu ada bahasanya namanya thayyibat, halalan thayyibat, kulu min thayyibat, makanlah dari sesuatu yang baik. Sebab begini, bisa jadi sesuatu itu halal belum tentu baik, tetapi sesuatu yang baik pasti halal. Nih Bu, yang halal belum tentu baik, tapi yang baik pasti halal. Contohnya apaan kira-kira Bu? Nah bukan, perutan. Nah jeruan.
Jeruan halal. Jeruan halal, cuman enggak thayyib, enggak baik. Orang-orang maneh aja kalau yang namanya perutan dibuang, yang dibikinin sop kan kita doang. Lah kita bikinin sop, enak banget dah. Usus, kemudian apa namanya? Iso. Kemudian apa lagi tuh yang kayak anduk? Babat. Ya ilah diasem gorengin. Dia diasem gorengin, Bu. Taruh di penggorengan dah. Giliran mau makan hidupin ceklek. Panas. Nasinya juga, sambalnya juga enak, udah endah aja. Habis itu kaki kita nggak bisa bertekuk. Ini kaki ngapi ya? Lu makan gituan kali? Enggak ada hubungannya, Jadi ada sesuatu yang halal tapi nggak thayyib, itu kan halal. Boleh, Bu. Cuman nggak thayyib. Iya, nggak thayyib gitu. Itu namanya sesuatu yang halal tetapi tidak thayyib. Orang kita kan emang demen yang aneh-aneh. Nangkenya dibuang, bijinya dimakan. Dibahasain dengan bahasa yang serem lagi. Beton. Nih lo makan biji beton. Orang lain Masya Allah, nih orang Betawi biji beton dimakan. Hebat orang Betawi kan gitu. Ya, nah ini Bu, namanya orang yang diberikan oleh Allah hikmah. Jadi ilmu itu bukan hanya berbicara terkait dengan sebuah keilmuan, tapi ada apa di balik perintah Allah. Ya, Bu, nih, nah makanya boleh kita iri. Pertama, ketika ada orang yang diberikan oleh Allah harta dan hartanya dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah hikmah atau ilmu pengetahuan, dia memutuskan dengan pengetahuan yang dimiliki dan juga dia mengajarkan orang dengan pengetahuannya. Ya. Jadi apa aja dah, Bu, luar biasa nih.